Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama akan membahas tentang penyusunan makalah. Sebelumnya, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait makalah yang kemudian nanti silahkan kalian aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran atau membuat makalah masing-masing. Beberapa poin, langsung saja. Sebelumnya silahkan di like dan subscribe ya, agar bisa terus mengikuti channel ini. Dan apabila nanti menghendaki tanggapan atau masukan atau pertanyaan, bisa disampaikan melalui komentar di bawah. Kita mulai langsung saja. Apa itu makalah? Ya, secara sederhana makalah adalah salah satu jenis karya tulis yang sifatnya adalah ilmiah dengan pembahasan tentang permasalahan yang tertentu, disesuaikan dengan bidang jurusan masing-masing. Dalam hal ini ada jurusan kesehatan, ada jurusan pendidikan, atau mungkin yang lain nanti ada jurusan yang lain. Nah, tujuannya biasanya pembuatan makalah adalah sebagai bagian dari tugas akademik maupun tugas non-akademik. Ini makalah, ini adalah dasar dari pembuatan tugas akhir. Kalau nanti kalian akan membuat tugas akhir, biasanya tidak akan berbeda jauh dengan makalah, gitu ya. Jadi makalah ini versi sederhana atau konsep dasar dari tugas akhir, skripsi, atau jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Misalnya nanti ada tesis, disertasi, jurnal, dan sebagainya. Ya, langsung saja. Kemudian kita membahas ciri-ciri makalah. Apa saja ciri-ciri makalah? Nah, nanti bisa sambil dibaca. Yang pertama itu akurat dan menyeluruh. Dalam arti pembahasan di makalah ini diharapkan menyeluruh dari semua topik. Satu topik tapi pembahasannya menyeluruh ke semua bagian. Kemudian poin kedua adalah memiliki sumber yang dapat dipercaya. Dalam arti ketika kalian nanti atau teman-teman membuat makalah, itu harus mencantumkan daftar pustaka. Dari mana kalian mendapatkan sumber referensi itu? Dicantumkan di daftar pustaka. Kemudian dari daftar pustaka itu nanti dirujuk di bagian tengah makalah. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kalian tidak dianggap plagiat atau tidak disebut sebagai plagiasi karya orang lain. Ibarat sederhananya kalian minta izin kepada si pemilik teori tersebut atau pemilik sumber referensi tersebut. Sehingga di sini disebutkan sumbernya terpercaya gitu ya, karena kalian mengutip dari sumber yang resmi. Ini dari buku biasanya ya, atau dari jurnal boleh. Tapi kalau dari internet, nah itu sebenarnya diharapkan dihindari. Kenapa? Karena sebanyak orang bisa mengunggah materi ke internet. Jadi secara kapasitas keilmuan itu agak diragukan. Tapi semisal kalian terpaksa atau benar-benar ingin mengambil dari internet, jangan lupa cantumkan sumber internetnya, kemudian kapan kalian mengunduh atau mengakses berita atau informasi atau sumber referensi tersebut. Gitu ya. Kemudian poin berikutnya di sini seimbang. Seimbang dalam arti objektif. Dalam membuat karya ilmiah itu benar-benar objektif, tidak subjektif, tidak berat sebelah gitu ya. Kemudian juga, nah ini poin yang penting, tidak kalah pentingnya, tertata dengan baik. Maksudnya rapi secara penulisan maupun secara sistematikanya. Dimulai dari bab awal, pendahuluan,
kemudian ada isi, dan bagian terakhir ada penutup. Jadi tertata rapi, urut gitu ya. Termasuk juga isi dari makalah tersebut harus memenuhi kaidah ilmiah menggunakan bahasa baku, bahasanya simple, tidak bertele-tele gitu ya. Itu tipe bahasa ilmiah, beda dengan bahasa sastra. Kalau bahasa sastra biasanya bahasanya bertele-tele, memang indah tapi sulit dipahami. Nah, ini berbeda dengan bahasa makalah. Bahasanya simple, to the point, langsung gitu ya. Tidak penuh dengan ungkapan atau majas atau yang lain. Maknanya tersurat bukan tersirat gitu ya. Itu kalau karya ilmiah. Nah, selanjutnya fungsi makalah. Nah, ini bisa dibaca. Pertama, untuk melatih kemampuan menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat, memperluas wawasan, memberi sumbangan pikiran, baik teoritis maupun praktis, kemudian memberi manfaat terhadap konsep keilmuan. Nah, ini fungsi makalah ya. Berikutnya, nah ini poin yang penting ada di sini. Susunan makalah itu ada, nah ini di sini yang disampaikan ini poin penting, poin intinya. Ada judul, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Nah, ini poin yang penting. Judul itu jelas. Nah, bagian pendahuluan itu paling tidak mencakup poin ini. Ini paling tidak ya. Nanti bisa ditambahkan, tapi ini paling minimalnya. Ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penulisan. Kemudian bagian isi itu yang ingin kalian ungkap dari rumusan masalah ini. Jadi kalian kembangkan di bagian isi. Kemudian bagian terakhir adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Seperti itu ya. Nah, ini bahasan intinya. Pokok dari karya ilmiah dalam bentuk makalah itu pokoknya ini. Nah, kemudian berikutnya, apa itu pendahuluan? Pendahuluan adalah pengantar sebelum masuk ke isi. Isinya apa saja? Pertama tadi latar belakang, itu berisi kesenjangan antara ekspektasi dengan realita. Antara harapan dengan kenyataan, itu ada kesenjangan. Atau alasan kenapa penulis perlu menuliskan materi ini atau menuliskan teori ini. Itu dicantumkan di latar belakang. Alasan kenapa harus menulis makalah gitu ya. Itu alasan. Kemudian rumusan masalah setelah tadi ada latar belakang itu dikerucutkan menjadi poin-poin pertanyaan atau di sini disebut daftar pertanyaan. Nah, ini akan dibahas di isi. Ini wujudnya kalau rumusan masalah itu pertanyaan. Kalau tujuan penulisan nanti isinya pernyataan. Jawaban dari rumusan masalah itu nanti tujuan penulisan ya. Ya, langsung saja. Kemudian, nah tadi kalau poin pertama tadi adalah bagian inti, nah ini bagian tambahan. Meskipun ini tambahan, ini juga penting gitu ya. Ibarat kalau kalian membeli roti, intinya itu roti, tapi bungkusnya, kemudian ada label, ada harga, ada tanggal kadaluarsa, itu kan penting. Ya, ini sama juga dalam makalah. Meskipun bagian intinya tadi ada di sini, ini bagian intinya, tapi yang lain juga perlu gitu ya. Ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, kemudian ada daftar pustaka gitu ya. Itu bagian pentingnya. Meskipun ini disebutkan tambahan gitu ya. Nah, contohnya, nah ini contoh bisa dicermati seperti ini ya. Ini penulisan nanti kalian kalau mau menuliskan makalah. Konsepnya ada halaman judul, kata pengantar, dan seterusnya. Bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Tadi disebutkan daftar pustaka perlu dicantumkan agar kalian tidak dianggap plagiasi karya orang. Gitu ya. Nah, sekian. Mungkin ada yang ditanggapi atau ditanyakan. Bisa kita lanjut di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk semua. Terima kasih.